Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Saputri dengan NIM 20 12 10 16 1, yaitu mengerjakan tugas UAS Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Merisa Sahanata, MPD. Penelitian ini yaitu mencari uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis, menentukan uji hipotesis, dan kesimpulan. Penelitian ini berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 11 di SMA Ma'arif 01 seperti banyak. Metode dan teknik pembelajaran sebagai salah satu komponen pendidikan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Sebab guru merupakan unsur yang penting dalam menyukseskan potensi-potensi yang ada, penguasaan kurikulum dan materi pelajaran, penggunaan metode dan teknik pembelajaran, pemanfaatan media belajar yang belum atau kurang tepat, dan kemampuan berinteraksi dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar masih monoton merupakan penyebab rendahnya hasil belajar. Salah satu mode pembelajaran yang menekankan siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran yaitu mode pembelajaran kooperatif tipe group investigation, yang mana mode pembelajaran group investigation yaitu terdiri pada aktif, berpikir kritis, dan kekompakan. Di sini itu ada perbandingan hasil pretest, post-test, kelas kontrol, dan eksperimen. Pertama kelas kontrol, berdasarkan hasil dari pretest dan post-test, kontrol dilakukan di kelas kontrol, yakni kelas 1, kelas 1, maka dapat dilihat perubahan antara pretest dan post-test. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat perubahan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari nilai minimum yang awalnya hanya 61 setelah proses pembelajaran menjadi 68. Kemudian nilai maksimum kelas kontrol ini juga mengalami perubahan, yakni yang awalnya siswa hanya mampu memperoleh nilai 77, pada post-test siswa mampu memperoleh nilai hingga 85. Nilai rata-ratanya juga meningkat, yang awalnya hanya 69,72 menjadi 75,4. Kemudian di kelas eksperimen, berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada kelas eksperimen ini terjadi perubahan hasil belajar siswa yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari nilai minimum yang awalnya hanya 55 setelah proses pembelajaran menjadi 70. Kemudian nilai maksimum kelas eksperimen ini juga mengalami perubahan, yakni yang awalnya siswa hanya mampu memperoleh nilai 75, pada post-test siswa mampu memperoleh nilai hingga 95. Nilai rata-ratanya juga meningkat, yang awalnya hanya 69,2 menjadi 80,2. Yaitu pertama, uji normalitas. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui data akhir yang digunakan berdistribusi normal. Rumus yang digunakan untuk menguji kenormalan data ini adalah dengan C kuadrat, yang rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan signifikan, yaitu F0 dikurang FH kuadrat dibagi FH. Kriteria pengujian, jika X kuadrat itu lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka HO diterima. Jika X kuadrat yang dihitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan di sini itu ada tabel pengujian normalitas pretest kontrol, yaitu kita lihat daripada hasilnya, yaitu C kuadratnya terdapat 8,0492, yaitu jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, artinya distribusi data tidak normal. Jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X tabel, artinya data berdistribusi normal. Dilakukan dengan membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Untuk A sama dengan 0,05 dengan DK sama dengan K1 sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5, maka pada tabel C kuadrat diperoleh X kuadrat tabel sebesar 11,070. Dengan demikian maka X kuadrat hitung lebih besar
daripada X tabel yaitu 8,049 lebih besar daripada 11,070 berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 2 yaitu uji normalitas post-test kelas kontrol 11 IPA 1. Langkah yang pertama yaitu menentukan banyak data. Jumlah data di sini itu ada 25. Yang kedua, mencari skor terbesar dan terkecil. Skor terbesar di sini adalah 85, skor terkecil adalah 68. Langkah yang ketiga, mencari nilai rentang, yang mana skor terbesar dikurang dengan skor terkecil yaitu 85 dikurang 68. Hasilnya adalah 17. Langkah yang keempat yaitu mencari banyak kelas, yang mana banyak kelas yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 log n sama dengan 1 ditambah 3,3 log yaitu 25. Hasilnya 5,61 sama dengan 6. Kemudian tabel pengujian normalitas post-test kelas kontrol yaitu hasilnya adalah C kuadratnya yaitu 3,9316. Yang ketiga yaitu uji normalitas pre-test kelas eksperimen 11 IPA 2, yaitu langkah yang pertama banyak data itu berjumlah 25, kemudian skor terbesar dan terkecilnya yaitu 75 skor terbesar dan skor terkecilnya itu 55, kemudian dikurangkan 75 dikurang 55 hasilnya 20, kemudian mencari banyak kelasnya yaitu 1 ditambah 3,3 log n sama dengan 1 ditambah 3,3 log 25, hasilnya yaitu 5,61 dan hasilnya adalah 6. Kemudian kita lihat tabel pengujian normalitas pretest kelas eksperimen, yang mana hasilnya yaitu adalah 5,7276. Kemudian yang keempat yaitu uji normalitas post-test kelas eksperimen 11 IPA 2, yaitu pertama mencari banyak datanya yaitu berjumlah 25, mencari skor terbesar dan terkecil yaitu skor terbesar 95, skor terkecil 70, yang kemudian yaitu mencari nilai rentang yang mana skor terbesar yaitu 95, skor terkecil 70, kemudian dikurangkan maka hasilnya adalah 25. Kemudian mencari banyak kelas yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 log n sama dengan 1 ditambah 3,3 log 25, hasilnya adalah 5,61 yaitu sama dengan 6. Sedangkan kita lihat di sini tabel pengujian normalitas post-test kelas eksperimen, maka hasilnya itu adalah 5,8116. Secara keseluruhan, uji normalitas yang telah dilakukan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, baik pada saat pre-test maupun post-test di atas membuktikan bahwa semua data berdistribusi normal. Adapun untuk lebih jelas dan lebih mudah dipahami dapat dilihat pada tabel berikut, yang mana yaitu uji pre-test kontrol, pre-test eksperimen, post-test kontrol, kemudian post-test eksperimen, yang mana sampelnya itu sama-sama 25, kemudian tarif signifikannya juga sama 0,05, kemudian tabel X tabel yaitu 11,070, dan yang hanya membedakan di sini yaitu adalah X hitung, yang mana pre-test kontrol yaitu X hitungnya adalah 88,0492. Yang kedua yaitu pre-test eksperimen yang X hitungnya adalah 5,7276, sedangkan post-test kontrol X hitungnya adalah 3,9316, sedangkan yang terakhir adalah post-test eksperimen X hitungnya adalah 5,8116, yang mana ini merupakan semuanya adalah berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji homogenitas. Setelah mendapatkan hasil pengujian normalitas data, maka dilanjutkan dengan pengujian homogenitas varian. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Fisher. Menurut Sugiono, rumus uji Fisher adalah sebagai berikut, yaitu F0 yaitu di
kuadrat 1 dibagi X kuadrat 2. Kriteria pengujiannya, jika F hitung yaitu lebih besar daripada F tabel maka HO diterima, dan apabila jika F hitung lebih kecil daripada F tabel maka HA diterima. Berdasarkan perhitungan di atas, kita melihat tabel tadi, maka dapat diketahui pada F tabel sama dengan DK pembilang yaitu 25 dikurang 1 hasilnya 24, dan penyebut 25 dikurang 1 sama dengan 24 sehingga diperoleh F tabel yaitu 4,28. Dengan demikian maka terima HA karena F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu 1,37 lebih besar daripada 4,28. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varian pretest kelas eksperimen dan kontrol adalah homogen. Data post-test kelas kontrol dan eksperimen yaitu dengan pengujian homogenitas. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa F tabel sama dengan DK pembilang 25 dikurang 1 hasilnya adalah 24. Dan penyebut 25 dikurang 1 adalah 24 sehingga diperoleh F tabel 4,28. Dengan demikian maka terima HA karena F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu 2,07 lebih besar daripada 4,28. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varian post-test antara kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol adalah homogen. Ketiga yaitu uji hipotesis. Yang pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T. Adapun langkah-langkah dalam perhitungan uji T adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis yaitu HO sama dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran grup investigation terhadap hasil belajar Pi. Sedangkan HA terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran grup investigation terhadap hasil belajar Pi. Langkah yang kedua itu menentukan kriteria pengujian. Jika T hitung yaitu lebih kecil dari T tabel maka HO ditolak dan HA diterima. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel maka HO diterima dan HA ditolak. Langkah ketiga menentukan nilai T tabel. Menentukan T tabel dengan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 hasilnya adalah 25 kemudian sama dengan 25 ditambah 25 dikurang 2 hasilnya adalah 48 dengan taraf signifikasi A sama dengan 5% sehingga diperoleh T tabel yaitu sama dengan 2,01. Langkah yang keempat yaitu uji statistik. Langkah pertama dalam uji statistik ini adalah variasi hubungan S2. Untuk mengetahui variasi hubungan maka diperlukan data hasil belajar siswa pada post-test. Adapun nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu sebagai berikut. Yaitu kita lihat dari nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol pada uji hipotesis, yaitu kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan di atas maka diketahui nilai T hitung sama dengan 3,49 dan T tabel sama dengan 2,01. Dengan demikian maka T hitung yaitu lebih kecil daripada T tabel yaitu 3,49 lebih kecil daripada 2,01 sesuai dengan kriteria pengujian yaitu jika T hitung lebih kecil daripada T tabel maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran grup investigation terhadap hasil belajar Pi.
Kesimpulan, berdasarkan analisis data dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil perolehan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T, yaitu dengan taraf signifikasi 0,05, maka diperoleh nilai T hitung yaitu sama dengan 3,49, lebih besar dari T tabel yaitu sama dengan 2,01. Selain itu, dilihat dari hasil perhitungan post-test kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran group investigation, maka diketahui nilai rata-rata 80,2 yang menunjukkan nilai ini lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dengan nilai rata-rata 75,4. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.